Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Sehat semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan ya, dan juga keselamatan, serta tentunya semangat untuk sama-sama belajar. Em, Terima kasih sebelumnya sudah mengikuti acara BISIK spesial bulan Oktober ini bersama Via Diva. Dan juga sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lini Sehat yang telah mendukung acara ini. Kemudian saya juga ingin mengumumkan jika tidak berhalangan, boleh kepada Sobat Sehat untuk kita on cam ya, supaya kita bisa melihat wajah-wajah Sobat Sehat dan juga menyapa mungkin dari kota mana aja yang hadir pada sore hari ini, boleh tulis di kolom komentar. Dari kota mana, mungkin dari Bandung atau mungkin dari luar Jawa, bahkan kalau lihat dari pendaftaran ya bisa kita saling menyapa. Dan oh tuh ada dari Manado. Halo Ibu Adel atau Mbak Adel. Ini bacanya Adel ya atau Adil. Terus oh Bandung, dari Bandung tuh ada dari Bandung dan juga mungkin dari kota-kota lainnya ya. Nah, seperti biasa, setiap bulan Cita Sehat mengadakan acara bisik atau bincang sehat ASI yang akan membahas mengenai tema-tema kesehatan bersama narasumber yang luar biasa tentunya. Nah, pada tema bulan ini yaitu Ayah Bunda, yuk bersama cegah stunting melalui sanitasi keluarga. Nah, sebelum ke acara selanjutnya, saya ingin mengajak Sobat Sehat untuk berdonasi dalam rangka menyediakan pangan bergizi untuk balita melalui ini bisa dilihat di layar Sobat Sehat masing-masing. Untuk lengkapnya bisa kunjungi laman citasehat.org/campaign/gizi untuk balita. Di sana ada lebih rincinya. Oke, untuk selanjutnya tentu saya tidak akan sendiri di sini, akan ada dua orang narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Irma Arniawati, beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Edelweiss Bandung, dan juga Teh Rahmate Jawati Mariama dari Via Diva Jawa Barat, atau Perkumpulan Forum Istri Anggota Holding Farmasi. Mungkin kita sapa dulu ya narasumbernya, apakah sudah hadir? Halo, ini ada Teh Rahma dan Dr. Irma, alhamdulillah sudah hadir. Bagaimana dok Ya, kabarnya? alhamdulillah sehat teh. Alhamdulillah. Teh Rahma bagaimana Teh? Sehat? Alhamdulillah Teh Nurul. Selamat sore Dok Irma. Selamat sore Teh. Oke. Nah, alhamdulillah narasumber kita sudah hadir. Nanti jadi kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari Dokter Irma mengenai apa itu stunting dan juga gejalanya serta cara pencegahannya. Juga kita akan mendengarkan pemaparan atau sharing session dari Teh Rahma mengenai penanggulangan stunting, terutama yang dilakukan oleh Via Diva sendiri. Oke. Teh Rahma, mohon maaf kalau gitu Dokter Irma terlebih dahulu ya. Apakah sudah siap, Dok? Untuk share screen-nya bisa dari sana Teh? Oh, boleh, boleh. Dari ini saya screen bisa dimulai sekarang? Iya. Oke, mangga dok, sebentar ya. Ya, atur nuhun. Teh Nurul. Ya, slide-nya sudah jelas terlihat ya? Sudah dok. Ya, apa suara saya juga udah cukup jelas terdengar, Teh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas undangannya pada Cita Sehat Foundation ya, yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber dengan judul Ayah Bunda Yuk Bersama Cegah Stunting Melalui Sanitasi Keluarga ya, dalam rangka Hari Cuci Tangan sedunia ya, sebenarnya udah 15 Oktober kemarin, ya, minggu kemarin. Oke, silakan slide-nya dilanjutkan. Nah, untuk outline yang akan dibahas ya pada sore hari ini, yang pertama itu tentang masalah ya, apa itu masalah stunting itu, kenapa menjadi masalah, kemudian yang harus diketahui juga definisi, kemudian penyebabnya, dan juga teman-teman sekalian harus, ayah bunda harus mengetahui apa perbedaan ya dari stunting dengan stunted ya, atau perawakan pendek. Kemudian tata laksananya yang
penting yang digaris bawahi yaitu peran keluarga ya dalam mencegah stunting, yaitu dengan cara mencegah infeksi, ya, mencegah infeksi kronis dengan cara melakukan sanitasi keluarga, ya, pola perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga masing-masing. Oke, slide. Ya, ini sebagai pendahuluannya. Jadi apa itu stunting? Stunting itu sebenarnya adalah suatu kondisi gagal tumbuh ya pada anak balita yang biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Jadi dalam waktu yang lama ya, kekurangan gizi kronis ini sehingga anak ini akan lebih pendek dari usianya. Nah, biasanya mulai terjadi masalah itu sebenarnya dari dalam kandungan sehingga intervensinya juga dari mulai pada ibu-ibu hamil ya, itu ibu terutama perempuan yang produktif ya, remaja itu perlu diedukasi sejak awal mengenai gizi pada saat kehamilannya karena mempengaruhi untuk kondisi gizi pada anaknya pada awal kehidupan. Nah, tapi setelah lahir ini akan baru tampak terlihat anaknya pendek itu setelah usianya 2 tahun gitu. Diawali dengan adanya gangguan pertumbuhan ya yang biasanya kita sebut dengan faltering growth itu, kegagalan tumbuh. Oke, slide lagi Teh. Nah, ini kenapa sekarang stunting ini sering dibicarakan di media sekarang ya, kenapa? Karena kondisi Indonesia 2022 ini 24,27% dari balita kita mengalami stunting ya, dari survei gizi dari Indonesia 2021. Gitu. Jadi pemerintah juga meluncurkan strategi nasional untuk percepatan pencegahan stunting ini sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan programnya ya. Kita lihat ini adalah skenario percepatannya, targetnya untuk menurunkan di 2024 ya sebanyak 14%. Gitu. Saat ini masih 2,5 tahun 10%. Jadi diharapkan bisa mencapai target dalam waktu 2,5 tahun ini sebanyak 10%. Ya, slide lagi. Nah, ini provinsi tertinggi stunting di Indonesia ya. Kita lihat yang paling tingginya di NTT, Sulawesi Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat. Nah, walaupun Jawa Barat ini bukan provinsi tertinggi dari stunting, tapi karena penduduknya banyak, itu jumlah balita stunting kita juga banyak, yaitu sebanyak 1.055.608 ya. Slide. Nah, ini berdasarkan yang Jawa Barat tadi 24,5% ya, yang 8 tertinggi dari kabupaten kota di Jawa Barat itu Garut, Cianjur, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung Barat, Kota Tasik, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Cirebon. Ini yang prevalensi balita stuntednya ya. Stunted itu perawakan pendek yang kita nilai biasanya dengan tinggi badan menurut usianya kurang dari -2 dari standar deviasi ya. Nanti kita lihat bahas di slide berikutnya. Ya, silakan maju lagi. Nah, kenapa sih stunting itu penting ya? Ini terkait dengan stunting pada anak ini ternyata bukan hanya tinggi badannya saja yang pendek, namun juga menurunkan kemampuan kognitif kecerdasan anak. Jadi seiring dengan terlihat pertumbuhannya juga terhambat ya, pertumbuhan sel otaknya juga menjadi tidak optimal saat 2 tahun pertama kehidupan. Juga akan meningkatkan resiko terjangkit penyakit yang tidak menular, penyakit metabolik ya. Jadi nanti ketika sudah dewasanya apa bisa menjadi obes, kemudian penyakit diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung koroner di kemudian hari. Ini yang disebutkan dalam WHO Conceptual Framework tahun 2013 ya. Kita lihat itu otak anak yang stunted, sedangkan yang sebelah kanan itu anak yang gizinya baik ya, yang anak yang sehat. Ya, slide lagi Teh. Nah, ini jadi kalau misalkan dari visi misinya Indonesia Maju ya dari Presiden Jokowi itu targetnya itu adalah untuk membangun sumber daya manusia ya. Sekarang itu kan targetnya adalah ke arah kebijakan itu ke arah membangun SDM. Nah, untuk membangun SDM yang berkualitas berarti
harus dimulai dengan sejak anak dari dalam kandungan ya, karena anak itu adalah investasi masa depan suatu negara gitu. Jadi makanya sekarang generasi penerus yaitu anak-anak harus dijaga, kita pelihara supaya tidak menjadi stunting. Ya. Berikutnya. Nah, ini ya, stunting ini ya. Kita udah mengeluarkan nih pemerintah dari buku-bukunya. Jadi ada pedoman pelaksanaan untuk deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak ya. Ini dikeluarkan dari Kemenkes, harus bisa dilakukan di posyandu, puskesmas, di klinik ya. Kemudian dengan adanya buku KIA juga yang bawah ya, buku KIA pasti ayah bunda udah pada punya ya, kalau misalkan punya anak baru lahir, ibu hamil, dari mulai ibu hamil sampai anaknya balita itu harus punya buku yang warna pink ini ya. Nah, itu tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Nah, jadi bila terjadi stunting itu biasanya penyebabnya dua kemungkinan, yaitu kekurangan gizi yang kronis dan adanya infeksi yang berulang ya. Nah, nanti peran kita sebagai dalam suatu keluarga itu harus mencegah kedua masalah ini, kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Maka kita harus memantau panjang atau tinggi badan anak agar tidak di bawah standar ya gitu. Biasanya dimulainya dengan gangguan pertumbuhan dulu, berat badannya tidak sesuai dengan targetnya ya. Oke, slide. Nah, ini ya kita lihat ya. Lihat apa yang disebut dengan stunting, apa yang disebut dengan stunted. Kita lihat kalau misalkan stunting itu sebenarnya stunted, karena stunted itu artinya adalah pendek ya, perawakan pendek. Nah, perawakan pendek itu kita nilai dari kurva panjang atau tinggi badannya itu di bawah -2 standar deviasi berdasarkan kurva standar WHO. Nah, penyebabnya tadi sudah dibahas ya, ada dua, kekurangan gizi yang kronis dan juga adanya infeksi yang kronis ya. Nah, ini 2 tahun pertama itu biasa kita sebut juga 1000 hari pertama. Nah, yang mana yang stunting, yang mana yang stunted, kita lihat ya. Jadi stunting itu adalah bagian dari stunted ya gitu. Jadi stunting itu stunted yang disebabkan oleh masalah gizi dan juga infeksi. Oke, slide lagi. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan nanti ayah bunda bawa anak ya, bawa anaknya itu jangan cuma diukur berat badannya saja ya, tapi juga harus minta diukur tinggi badan dan panjang badannya. Kalau anaknya kurang dari 2 tahun itu dalam posisi berbaring. Kalau misalkan lebih dari sama dengan 2 tahun dalam posisi berdiri ya. Di plottingnya berdasarkan usia dan jenis kelamin. Oke. Kalau misalkan nanti anaknya itu berat badan, tinggi badannya itu PB atau TB ya, kalau misalnya sudah berdiri tinggi badan kurang dari -2 itu disebut dengan pendek atau stunted. Kalau misalkan kurang dari -3 disebutnya adalah severely stunted atau sangat pendek. Ya. Ya, slide. Nah, ini ya, kalau misalkan ayah bunda bawa anaknya yang di bawah 2 tahun dan di atas 2 tahun, bisa kita lihat ya, cara ukur panjang dan tinggi badan yang benar seperti ini. Harus dengan lutut anaknya diluruskan, kemudian dari angka 0 ya bacanya. Kemudian kalau yang sambil berbaring itu di bawah 2 tahun harus sampai ke kaki, telapak kakinya ya. Secara merata itu kita ukur berapa nilai dari tinggi panjang badannya. Kalau yang lurus, kalau yang sambil berdiri itu anak yang di atas 2 tahun, itu pandangan mata pemeriksa itu harus sejajar dengan mata pasiennya ya. Jadi harus mendekat ke arah anaknya dan kepala anaknya harus lurus ya. Jadi harus dilepas dulu kuncirannya semuanya, sendalnya harus dilepas ya, semuanya, sendal, sepatu dan lain-lain. Oke, slide. Nah, ini ternyata dari 2 anak yang perempuan yang tadi sudah dibahas di sebelumnya, yang anak yang perempuan yang kanan itu seumur ya, hanya beda sedikit. Yang satu itu 41 bulan, yang kanan itu 43 bulan. Tapi kenapa begitu beda
tinggi badannya. Ketika diplot ternyata tinggi badan anak yang sebelah kanan itu kurang dari -3, masuk ke dalam perawakan yang sangat pendek ya. Jadi sangat jauh di bawah -2. Di bawah -2 itu stunted, kalau di bawah -3 itu sangat pendek ya. Gitu. Kalau misalkan yang anak yang sebelahnya itu dia termasuk normal ya, makanya jauh sekali tinggi badannya. Oke, slide. Nah, ini ya indikator pertumbuhan itu jadi banyak, tidak hanya berat badan saja yang diukur, tapi juga panjang badannya ya. Kemudian kalau misalnya mau menentukan obesitas atau overweight atau gizi yang kurang atau buruk, itu ada lagi berat badan menurut tinggi badan atau BMI menurut usia ya, itu yang sebelah kanan. Itu akan dibahas kalau misalnya ada kesempatan lain ya. Lagi ya. Nah, kalau misalkan kita mau mendeteksi stunting ya, tadi stunting itu adalah stunted yang disebabkan oleh 2, gangguan gizi dan infeksi yang kronis. Itu selalu mulai dari penurunan berat badan ya, saat 2 tahun pertama kehidupan. Makanya kalau misalnya ayah bunda anaknya berat badannya tidak naik sesuai dengan target kenaikan berat menurut usianya, ya itu biasanya dideteksi dari buku KIA ya, buku KIA yang tadi di depan itu yang warna pink. Nah itu kalau nggak naik dalam 2 bulan berturut-turut, itu akan resiko akan menjadi stunting ke depannya jika tidak dilakukan intervensi ya. Jadi adanya hambatan dulu dari pertumbuhan linier. Pertumbuhan linier itu yaitu tadi tinggi badannya dan kelainannya disebut dengan stunted ya, atau perawakan pendek. Slide lagi. Nah, ini apakah semua anak yang berperawakan pendek itu disebut stunting? Tidak ya. Kalau misalkan perawakan pendeknya yang disebut stunting itu jika ada riwayat berat badan yang tidak naik. Makanya ketika anak itu pas saat 2 tahun pertama kehidupan atau sudah lewat dari 2 tahun ditemukan pendek, kita harus menanyakan ke orang tuanya, ada tidak riwayat berat badan yang tidak naik waktu dia di dalam 2 tahun pertama kehidupan ya, gitu. Karena kalau misalkan dia memang ada riwayat berat badan yang tidak naik, kemungkinan besar dia memang stunting ya. Kalau misalkan tidak ada riwayat berat badan tidak naik, mungkin ayah ibunya memang kecil, emang pendek. Nah, kita harus mengukur juga tinggi badan orang tuanya supaya tinggi badan genetik anak ini ya, gitu. Nah, kita harus cari nih, kalau stunting berarti penyebabnya tadi ya, gangguannya kurang gizi atau infeksi yang kronis. Dalam jangka waktu yang lama, apa penyebabnya? Ya, slide. Nah, ini ya, kalau misalnya kita ngelihatnya seperti ucok baba, ya, terus daus, ya, kira-kira apa sih? Nah, ini kalau mereka memang ada bukan stunting, karena mereka ada perawakan pendek yang sifatnya kerdil ya, bukan dari berat badan yang tidak naik sebelumnya. Misalkan ada suatu kelainan endokrin, ada masalah hormonal, yaitu akondroplasia ya, masalah dari tulangnya tidak terbentuk, kemudian hipotiroid, gangguan pembentukan hormon gondok ya atau hormon tiroid, atau masalah genetik seperti MPS ini ya. Slide. Itu bukan stunting. Jadi tadi stunting dibagi 2 penyebabnya, yaitu kekurangan asupan nutrisi dan juga kebutuhan nutrisi yang meningkat, dibagi 2. Kalau misalkan asupan nutrisi tidak adekuat karena apa? Karena ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan gizi anaknya. Jadi masalah sosial lagi ya. Atau mungkin mampu tapi tidak tahu pemenuhan kebutuhan nutrisi yang benar itu seperti apa. Dari mulai dalam kandungan, ibunya hamil, kemudian anaknya setelah pemberian ASI-nya salah ya, orang tua ibunya tidak mengetahui kalau misalkan masuk ke dalam masalah gizi ya, atau kebutuhan nutrisi yang meningkat. Kebutuhan nutrisi yang meningkat karena apa? Karena penyakit. Penyakitnya bisa diare. Diarenya karena apa? Sanitasi yang buruk. Makanya harus memperbaiki sanitasi. Kemudian penyakit infeksi yang lain, banyak ya penyakit infeksi yang bisa dicegah dengan imunisasi ya. Nah, makanya yang tidak boleh telat
terlambat dalam imunisasi. Kita harus melengkapi haknya anak-anak ya untuk diberikan imunisasi untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, penyakit lainnya apa? Biasanya prematur, lahir prematur, mungkin pertumbuhannya beda dengan anak yang lain. Alergi makanan, banyak pantangan ya, ini itu nggak boleh. Nah, ini harus diatasi dengan pemberian pangan medis yang khusus. Slide. Slide lagi, Teh. Nah, jadi tadi ya stunting, penyebabnya udah tahu ya, stunting itu adalah perawakan pendek atau stunted yang penyebabnya adalah asupan nutrisi yang tidak optimal dan juga kebutuhan nutrisi yang meningkat. Ya, asupan nutrisi yang optimal bisa karena tidak tahu atau memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primernya. Kalau kebutuhan nutrisi yang meningkat tadi ya, karena masalah infeksi yang terus berulang. Yang paling banyak, paling sering yang kita tidak belum selesai ya, masalah diare, masalah infeksi berulang ya, infeksi saluran nafas berulang ya, pneumonia dan lain-lain. Slide. Nah, ini ya framework pemerintah sebenarnya seperti ini berdasarkan target. Jadi mulai dari hulu ke hilir ya, dari ibu hamil ya, selama hamil itu harus PNC-nya, ANC-nya kontrol rutin ya, pemberian tablet HB, terus juga ibu-ibu harus sehat ya, harus sehat, tidak ada penyakit kronis pada ibu hamil, nutrisinya terpenuhi. Kemudian bayi, mulai dari bayi lahir kita harus cukupi kebutuhannya ya, ASI eksklusif, MPASI-nya harus dengan benar dan tepat ya, dan cukup, adekuat, dan tahu evaluasi tadi, candu ditimbang berat badan tapi tidak diukur tinggi badan. Nah, sekarang harus dilakukan pengukuran tinggi badan juga ya. Nah, kemudian dari anak-anak kita harus mengajarkan perilaku cuci tangan yang benar, aktivitas fisik yang cukup, konsumsi sayuran dan buah ya. Nah, pada remaja putri yang nanti akan menjadi seorang ibu, pastinya harus kita berikan edukasi ya tentang kesehatan reproduksi, kemudian juga untuk gizi remaja juga ya, dan lain-lain. Slide. Ini ya masalahnya tadi sebelum hamil, ibu hamil, bersalin, dan bayi dan balita. Jadi kalau sebelum hamil kita jangan sampai menemukan ibu yang mengalami anemia ya. Nah, mengalami anemia, gizi buruk ibunya, atau ibu hamilnya dengan penyakit, ada hipertensi, ada penyakit gula dan lain-lain ya. Kemudian pas bayinya lahir, kita harus mencegah kelahiran prematur. Jadi jangan sampai sebelum waktunya sudah lahir ya. Jadi harus dipelihara. Itu biasanya tergantung dari ibunya juga. Kalau ibunya sehat, bayinya lahirnya cukup bulannya. Kalau ibunya sakit, ada masalah, biasanya bisa lahir prematur. Kemudian tadi mencegah diare, mencegah pneumonia ya, gitu. Sehingga tidak terjadi kekurangan gizi. Ya, slide. Jadi masalah kesehatan ibu dan anak yang penting ya untuk mencegah terjadinya stunting ini. Slide lagi. Nah, ini juga lagi-lagi ya Kemenkes ya untuk berkomitmen untuk transformasi sistem kesehatan, dibahasnya edukasi ya, termasuk saya di sini juga memberikan edukasi supaya nanti menjadi disebarkan lagi kepada yang lain ya untuk kampanye utama kita untuk melaksanakan melengkapi imunisasi, gizi yang seimbang, olahraga, anti rokok, melakukan sanitasi dan kebersihan lingkungan, dengan juga men-screening penyakit dan patuh terhadap pengobatan ya apabila ditemukan adanya penyakit. Slide. Nah, kalau misalnya penularan infeksi sendiri gimana? Kita mulai masuk ke dalam pencegahannya ya. Nah, ini rantai infeksi namanya, penularan infeksi. Jadi kalau misalnya ada suatu infeksi, pasti ada agen penyebabnya, kumannya virus, kumannya bakteri. Itu manusia yang diserangnya, yang infeksinya. Dan yang terakhir ada lingkungan. Lingkungannya seperti apa? Lingkungan itu selalu berubah ya.
Nah, jadi adanya interaksi antara agen penyebabnya, kemudian kita manusianya ya, anak-anak, bayi, balita, dan lingkungan sekitar yang mungkin kurang baik itu bisa menyebabkan suatu infeksi ya. Jadi jalur masuknya bisa dari mana saja. Dan cara penularannya juga bisa secara langsung, kontak, atau tidak langsung ya, secara melalui udara dan lain-lain. Oke, kalau misalkan ada hospesnya ya, hospesnya kita manusia, kalau misalkan kita rentan itu lemah ya, lemah terhadap mudah terkena infeksi, biasanya anak-anak yang tidak imunisasi, anak yang tidak mendapat ASI, anak yang di lingkungannya banyak yang perokok ya, lingkungan padat seperti itu, pasti akan rentan terhadap infeksi ya, terkena infeksi. Oke, slide. Nah, ini diputar lagi ya. Jadi kalau misalkan ada agen infeksi, ada reservoir itu yang menyebarkan udara, bisa lewat barang, bisa lewat air, kemudian tersebar transmisinya, mode transmisinya bisa kontak, droplet lewat percikan percikan cairan ya, kemudian dari udara, airborne, dan juga dari vektor misalkan gigitan nyamuk, demam berdarah, Aedes aegypti misalnya, kemudian masuk ke sistem portal entry-nya, misalkan lewat saluran nafas, lewat pencernaan, lewat kulit, dan lain-lain, terkena hospes yang rentan tadi, jadinya mudah terkena infeksi ya. Bayi-bayi, balita itu sifatnya rentan atau lemah terhadap sumber infeksi. Oke, slide. Nah, jadi mekanisme pencegahan infeksinya apa? Jadi kita jangan sampai ingin pengobatan ya. Kalau udah pengobatan itu modalitas yang dikeluarkan sumber dayanya besar ya. Biayanya besar, diagnostik juga sama. Jadi tugas kita adalah di hulunya yaitu dengan promotif dan preventif ya. Yang pertama dengan imunisasi. Imunisasi yang penting itu semuanya penting ya. Ini terutama pertusis, campak, ya HIB itu mencegah pneumonia ya. Nah, memberikan ASI eksklusif 6 bulan. Kemudian minum air yang bersih ya, sanitasi yang baik, cuci tangan dan sering mencuci tangan dengan sabun. Kemudian pemberian nutrisi yang baik khususnya buat anak-anak di atas 6 bulan ya yang sudah diberikan MPASI. Memperbaiki juga kualitas udara indoor yang baik ya, dengan ventilasi yang cukup, matahari masuk dan lain-lain. Dan juga awasi tanda-tanda bahaya kalau misalkan ada pneumonia, ada radang paru, anaknya misalkan nafasnya cepat ya, kemudian ada tarikan dinding dada, anaknya tidak mau minum seperti itu. Kalau mencret-mencret berarti diare akut, itu BAB mencretnya banyak ya, lebih dari 3 kali, tidak ada asupan cairan dan lain-lain. Oke, slide. Nah, ini tadi promotifnya dengan ANC, kontrol kehamilan pada ibu hamil, ASI eksklusif ya, 6 bulan pertama gizi seimbang ya, makannya lengkap dengan protein hewani ya, dengan sayur buah juga, kemudian cuci tangan pakai sabun, PHBS, mengurangi polusi udara, etika batuk dan deteksi dini penyakit. Slide. Ini dengan ASI eksklusif ya, jadi ASI eksklusif sejak lahir sampai 6 bulan standar pemberian makan bayi dan anak ya. Gitu. Jadi harus terus digalakan ya pemberian ASI eksklusif ini, dan juga pada 6 bulan itu ASI saja tidak cukup memenuhi kebutuhan anak ya. Jadi 6 bulan harus dimulai MPASI-nya, tapi cara pemberian MPASI-nya juga harus sesuai dengan standar ya. Jadi mengikuti buku dari KIA ya, harus diberikan protein hewani sejak awal. Slide. Ini ASI eksklusif ya, sumber makanan yang terbaik, balita tidak mudah sakit, meningkatkan kasih sayang ibu dan bayi, menunjang tumbuh kembang yang optimal ya. Jadi bisa diberikan 2 tahun sampai 2 tahun atau lebih ya. Namun jangan lupa ASI saja tidak cukup karena bayi itu membutuhkan tambahan kalori setelah usia 6 bulan. Nah, kelebihannya ASI juga tadi ya, melindungi infeksi. Slide lagi. Ya, ini
Jangan lupa dengan pemberian MPASI, nah mulai dari 6 bulan sampai dengan 2 tahun, kandungan protein dan zat besi pada ASI sudah berkurang sehingga bayi membutuhkan makanan pendamping ASI yang adekuat. Adekuat itu artinya cukup ya. Gitu. Jadi harus diberikan utamanya apa? Protein hewani ya. Nggak perlu yang mahal-mahal. Yang paling penting sekarang kalau sebutir telur aja selama 6 bulan itu terbukti menurunkan prevalensi stunting dan berat badan kurang ya, underweight gitu. Dan konsumsi lebih dari satu jenis pangan hewani ya. Oke, slide. Ini makanan pendamping ASI ya, bisa dilihat nanti cara memberikannya memang harus lengkap ya, bersih, kemudian juga bertahap ya dari 6 bulan sampai 12 tahun 12 bulan targetnya pada saat 1 tahun itu sudah makan makanan keluarga ya. Nah, pengenalan MPASI tidak boleh salah, jadi harus mengenalkan rasanya secara bertahap, kemudian juga teksturnya naik bertahap ya. Dan harus mengandung terutama lengkap ya. Jadi sayur itu hanya mengenalkan saja. Yang penting itu protein dan lemaknya yang cukup untuk menaikkan berat badan. Slide. Ini tadi ya, balita dengan gizi yang kurang harus dibantu juga ya untuk mendapatkan asupan gizi selama 90 hari. Ini tugasnya puskesmas. Harus ada rujukan dan untuk menaikkan berat badan ya. Kalau anaknya ada weight faltering. Slide. Nah, ini kemitraan ya kerjasama dengan universitas, akademisi, Poltekkes, LSM, dan NGO untuk penyebaran praktek yang baik, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan intervensi yang spesifik. Itu mendampingi ibu hamil dan juga ibu dengan anak yang usianya balita ya untuk mencegah stunting ini. Slide. Indikator PHBS tadi ya, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan toilet untuk buang air besar dan buang air kecil dan menjaga kebersihan, menggunakan sumber air bersih, konsumsi makan sehat dan bersih, ya, menjaga kebersihan diri, memberantas jentik nyamuk, olahraga rutin, buang sampah pada tempatnya, menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari konsumsi narkoba, psikotropik dan zat aditif ya. Ini indikator dari PHBS. Perilaku hidup sehat, bersih dan sehat. Ini ya perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin kemarin pas COVID kebetulan jadi hafal ya pasti ya 6 langkah 6 langkah cuci tangan ya. Sekarang 6 langkah kalau dari WHO. Jadi kalau misalkan dengan hand scrub itu biasa 20 sampai 30 detik. Kalau pakai air mengalir dan sabun biasanya sampai 40 sampai 60 detik ya. Itu kapan saja biasanya dilakukannya kalau misalkan kita habis dari toilet ya, sebelum menyiapkan makanan, habis memegang yang kotor ya. Gitu. Oke, slide. Dengan kebersihan tangan tadi, kalau misalkan tangannya kotor, kita cuci tangannya dengan air mengalir dan sabun. Kalau tidak kotor, boleh dengan hand scrub ya, dengan sabun yang berbasis alkohol. Slide. Ini langkah-langkahnya, mungkin nanti lebih ini praktek ya, harus praktek ini. Slide. Ini juga ya, ini yang berbasis alkohol. Nah, fasilitas hand hygiene harus tersedia di fasilitas umum sebenarnya. Slide lagi. Ini ya, wastafel jangan cuci tangan air mengalir, sabunnya juga harus tersedia, kertas tisu juga harus tersedia ya. Poster cuci tangan supaya tetap 6 langkah ya. Tempat sampai kaki. Slide. Menerapkan etika batuk ya, salah satu PHBS juga dengan tutup mulut dan hidung dan tisu, dan juga menutup mulut hidung dengan lengan bagian dalam ya, itu jika tidak ada tisu. Nah, diutamakan setelahnya cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Slide. Ini hindari paparan asap ya, kurangin polusi di dalam rumah. Asap rokok sangat berbahaya untuk saluran nafas anak. Ayah setelah merokok tidak boleh langsung menggendong bayi dan balitanya. Dia harus mandi, ganti baju ya untuk mengasuh anaknya. Jadi walaupun tidak langsung merokok di dalam rumah, tapi tetap saja untuk kalau misalkan habis merokok langsung menggendong akan menempel ya. Apalagi anaknya seringnya
nempel-nempel hidungnya ke pakaian ayahnya ya. Jadi tetap harus menjaga dengan mandi dan juga ganti pakaian yang bersih. Selain asap rokok juga hati-hati asap yang lain. Oke, slide ya. Imunisasi jangan lupa ya, lengkapi imunisasi dasar, imunisasi lanjutan sesuai dengan usianya. DPT ya, difteri, pertusis, tetanus, HIV, hemoinfluenza B, campak, pneumokokus ya, mencegah pneumonia, cacar air, dan COVID-19 untuk anak yang di atas 6 tahun. Slide. Ini imunisasi dasar. Dikatakan imunisasi dasar ini pada saat masa pandemi COVID ini banyak tidak sesuai dengan cakupannya ya gitu. Jadi makanya banyak penyakit menular yang muncul kembali seperti difteri muncul kembali. Kemudian juga banyak anak yang pertusis ya dengan batuk 100 hari, batuk rejan yang datang dengan infeksi radang paru-paru biasanya. Jadi harus dipastikan lengkap. Kalau misalkan belum, dikejar ya, dikonsultasikan ke dokternya. Minimal kalau lengkap itu 1 kali BCG, 3 kali DPT, 3 kali polio, 3 kali hepatitis B, dan 1 kali campak. Slide. Nah ini bukunya ya tadi, kalau misalnya udah punya buku ini, biasanya ayah bunda harus dibaca ya bukunya, jangan disimpan aja. Jadi harus sambil dibaca-baca, di sini lengkap tentang imunisasinya, kemudian tentang cara masak MPASI juga sudah lengkap ya untuk yang buku KIA-nya 2020. Slide. Ini penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ya, pneumokokus. Ini dikatakan pneumonia PCV itu vaksinnya mulai masuk program pemerintah ya. Jadi mudah-mudahan sekarang tidak harus di dokter spesialis tapi bisa dilakukan di posyandu atau di puskesmas ya. Jadi penyebab yang paling sering itu pneumonia, rotavirus penyebab diare, Haemophilus influenza B itu juga penyebab pneumonia, pertusis menyebabkan batuk rejan ya, batuk rejan atau batuk 100 hari yang nggak berhenti-berhenti batuknya, kemudian campak. Ketika campak, anak biasanya lebih rentan juga untuk pneumonia ya, tetanus dan lain-lain. Slide. Nah ini jadwal imunisasi dari rekomendasi dokter anak ya. Jadi kalau misalkan yang biru, yang ayah bunda lihat warna biru itu yang imunisasi yang pertama, yang dasar ya. Kalau yang warna pink, yang kotaknya diwarnain pink itu yang booster atau lanjutan ya. Nah kalau imunisasi yang dasar tadi yang sudah dibahas, imunisasi dasar itu biasanya di bawah 1 tahun ya, 1 tahun pertama. Tapi harus dilengkapin juga boosternya karena biasanya di atas 1 tahun mulai antibodinya mulai turun. Jadi ada yang warna pink di atas 1 tahun. Slide. Nah ini ya protokol kesehatan di masa pandemi sebaiknya dilanjutkan lagi ya. Tidak hanya di masa pandemi saja. Tetap anak sekarang virus ya, batuk pilek. Anak jangan sering-sering dibawa keluar ya, tetap dijaga di rumah, sering cuci tangan orang tuanya, terus menjauhi kerumunan, pakai masker juga ya karena banyak batuk pilek sekarang, dan membatasi mobilitas ya, dan jangan lupa imunisasi. Slide. Nah ini tadi ya, mencuci tangan dapat menghentikan penyebaran kuman, jadi lindungi diri sendiri dan orang lain dari penyakit. Ya, yang simpelnya ini basahi tangan, kemudian telapak tangan dulu, kemudian punggung tangan, setelah punggung tangan, sela-sela jari, setelah sela-sela jari dengan gerakan mengunci ya, yang keempat, yang kelima ibu jari, dan yang terakhir memutar-mutar ujung jari. Ya, slide. Nah, jadi stop stunting itu gimana? Singkatannya stop ya. Stop, S-nya ASI eksklusif, 6 bulan, tambahkan MPASI hingga 2 tahun, T-nya tuntaskan imunisasi, O-nya obati anak jika sakit ke vaskes terdekat, dan P-nya pastikan kecukupan gizi anak. Slide. Kesimpulannya ya, sebagai simpulan, untuk mendapatkan SDM yang unggul perlu strategi yang spesifik dan sensitif dimulai dari awal kehidupan. Nah, masalah gizi akibat penyakit yang kronis ini harus ditangani ya, perlu upaya khusus untuk menyelamatkan hidup dan ditangani untuk menyelamatkan hidup dan harus ditangani secara baik di rumah sakit. Caranya
untuk mencegah infeksi dengan memberikan ASI eksklusif, gizi seimbang, menjaga kebersihan lingkungan, ya. Dan orang tua masyarakat dapat mendeteksi dini gejala yang mengarah ke infeksi, baik itu pneumonia atau diare, agar dibawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian penting juga memberikan imunisasi pada anak sesuai jadwal dan dapat dikejar sesuai dengan imunisasi yang tertinggal agar bisa memberikan perlindungan pada anak. Yang terakhir, dukungan pemerintah serta peran dari masyarakat menyeluruh dapat mengupayakan menekan kasus stunting. Slide. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Dokter Irma atas pemaparannya. Tadi lengkap banget ya teman-teman. Mulai dari pengertian dan juga bagaimana kondisi stunting itu sendiri di Indonesia khususnya. Juga tadi cara pencegahannya dari mulai gizi anak, infeksi yang berulang, serta sesuai tema hari ini yaitu sanitasi keluarga juga sangat penting ya dok ya. Oke, Iya. di sini juga sudah ada yang bertanya, namun kita tahan dulu sebentar. Kita lanjut dulu diskusi atau sharing bersama Teh Rahma. Halo Teh Rahma. Ya, halo Teh Nurul. Ya, senang sekali nih bisa hadir bersama Teh Rahma di Bisik hari ini. Mungkin kita bisa mulai, mungkin ya Teh. Nanti ada beberapa pertanyaan dari saya, kemudian nanti tanya jawab dari peserta. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama. Mungkin belum banyak yang tahu ya Teh Via Diva itu sendiri. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Teh? Iya, dan kegiatannya gitu seperti apa? Ya, terima kasih Teh Nurul. Terima kasih Dokter Irma. Tadi materinya sangat menarik, sangat komprehensif. Kalau untuk saya pribadi jadi banyak refleksi nih 7 tahun ke belakang ini peran saya sebagai ibu sudah gimana gitu ya di rumah. Nah, terkait dengan Via Diva, jadi Via Diva itu adalah forum istri anggota holding farmasi Teh Nurul. Jadi kalau banyak yang belum masih itu terdiri dari apa aja. Jadi holding farmasi itu terdiri dari ada PT Bio Farma, gitu ya, ada PT Kimia Farma Group, PT Indo Farma Group, dan sekarang ada Inuki. Jadi mungkin ada yang kenal nih sama Kimia Farma aja gitu ya, karena apoteknya sudah banyak banget gitu ya. Nah ternyata di Via Diva di holding farmasi itu ada juga keluarga besar dari Indo Farma dan juga ada dari PT Bio Farma, dan baru bergabung bersama kami itu dari Inuki gitu. Jadi Via Diva itu apa? Via Diva ini perkumpulan istri-istrinya Teh Nurul. Oh gitu, iya. Suami-suami kami itu bekerja di 4 entitas ini dan bergabung di holding farmasi seperti itu. Oke, berarti kegiatannya masih tentunya di seputar kesehatan ya Teh ya? Iya, betul banget. Jadi untuk Via Diva sendiri sebenarnya bidangnya itu ada beberapa, dan bidang kesehatan ini menjadi salah satu program kerja kami. Jadi di Via Diva itu ada programnya di bawah bidang pendidikan dan organisasi, seperti salah satunya karya buku stunting ini dibuat oleh ibu-ibu dari bidang pendidikan gitu. Kemudian ibu-ibu di bidang kesehatan, organisasi sosial budaya dan kesehatan gitu ya. Salah satu programnya yang terkait dengan kesehatan itu donor darah rutin, dan juga ada posyandu binaan gitu. Terus yang terakhir ada bidang ekonomi dan pengembangan usaha. Gitu. Oke, menarik sekali. Berarti memang sudah ada bagian-bagiannya gitu ya, Teh. Betul. Oke, kita kembali lagi ke stunting nih, Teh. Bagaimana sih tanggapan Teh Rahma mengenai kondisi stunting di Indonesia hingga akhirnya Via Diva tertarik nih untuk mengambil peran dalam penanganan atau pengentasan stunting di Indonesia? Oke, jadi memang seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Dokter Irma bahwa sebenarnya target penurunan stunting kita di 2024 itu sampai dengan 14% ya, Teh Irma ya. Dan memang tantangannya di Indonesia itu kita sebaran balita gitu ya, sebaran balita di Indonesia ini banyak gitu ya, maksudnya di berbagai provinsi gitu, dan kondisi kesehatan balita terutama untuk kondisi stunting ternyata di beberapa tempat itu masih cukup tinggi, kurang lebih seperti itu. Nah, Via Diva sendiri dalam perannya untuk menurunkan angka stunting gitu ya, kan sebenarnya kalau kami mengambil ranah misalnya di
misalnya mengambil ranah untuk langsung terjun gitu, terjun ke lapangan, mungkin memang agak terbatas gitu. Ya yang bisa kami lakukan, kami mengambil langkah di edukasi, Teh Nurul. Yang diberikan sama Dokter Irma kan ada beberapa langkah nih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat gitu, dan yang bisa dilakukan oleh Via Diva saat ini ya kami mengambil skop di bidang edukasi dengan membuat buku. Oke, iya benar, berarti mengambil perannya di bidang edukasi mungkin khusus untuk ya, karena memang stunting ini belum merata mungkin ya sosialisasinya di masyarakat. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu langkah pencegahan stunting, yaitu salah satunya dengan ini ya, teh buku ini kebetulan aku juga nih ada kelihatan. Iya, karena ini baru diluncurkan kalau nggak salah beberapa bulan lalu ya Teh. Ya, betul-betul. Jadi buku ini memang disusun sebenarnya untuk pegangan keluarga Indonesia. Tadi dari materinya Dokter Irma kan tadi sudah komprehensif banget ya menjelaskan apa itu penyebabnya, kemudian cara pencegahan dan lain seperti apa. Kurang lebih isi buku ini juga seperti itu sih. Jadi memang buku ini tuh dikemas dengan menarik karena di dalamnya kan banyak grafis juga. Betul, gitu ya. Banyak gambar ya Teh ya. Mudah-mudahan yang bisa baca itu nggak hanya orang tuanya aja, tapi ya anak-anak, remaja juga nyaman baca bukunya. Dan yang lebih penting lagi, mudah-mudahan nih ya buku ini menjadi salah satu media gitu yang bisa digunakan mungkin oleh ibu-ibu yang ada di posyandu, ibu kader gitu ya, atau pemangku kebijakan lainnya gitu. Dan buku ini juga sebenarnya disusun berdasarkan sumber-sumber yang memang punya otoritas gitu lah Teh Nurul. Jadi misalnya dari dokumennya Kementerian Kesehatan gitu ya, terus rujukannya juga dokumen WHO seperti itu. Jadi insya Allah isi bukunya ini bisa menjadi sumber belajar yang baik sih menurut aku gitu. Iya betul. Iya betul, bisa menjadi pegangan kader juga dan juga menjadi salah satu media edukasi yang menarik ya tentunya untuk para ibu-ibu nih. Dan nanti juga akan ada pembagian buku Cegah Stunting Itu Penting karya Via Diva sebagai door prize bagi sobat sehat yang beruntung pada hari ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh. Kalau sejauh mana sih untuk di pola asuh yang berpengaruh terhadap sanitasi untuk pencegahan stunting nih? Oke, ini ya share pengalaman aku. Ya betul, di rumah gimana sih pola asuh teteh gitu ya, dan juga melibatkan anak-anak seperti apa dalam hal sanitasi kayak gitu. Oke, yang pasti kita memberikan contoh ya. Jadi yang aku percaya bahwa anak-anak itu sebenarnya melihat orang tuanya sih, Teh Nurul. Jadi bagaimana pola kita makan, pola kita hidup sehat, salah satunya ini menjaga sanitasi itu dengan kita memberi contoh. Mungkin untuk anakku yang usia 7 tahun udah bisa dikasih tahu nih ya, maksudnya kayak nanti jangan lupa cuci tangan ya setiap habis main gitu, setiap ya Mbak udah makan main, setiap mau makan gitu ya, atau misalnya setelah buang air kecil, buang air besar gitu jangan lupa tuh cuci tangan gitu. Kalau sekarang sih aku menambahkan kalau pulang dari luar gitu harus ganti baju gitu ya, harus ganti baju, harus cuci tangan, cuci kaki kayak gitu. Nah, tapi untuk anakku yang umurnya 3 tahun ya mungkin untuk 3 tahun sebenarnya udah bisa dikomunikasikan sih, tapi aku lebih seneng menjadikannya sebagai rutinitas gitu ya, rutinitas dan kita memberikan contoh sih kayak gitu. Rutinitasnya apa ya? Berarti rutinitas misalnya sebelum makan itu harus cuci tangan gitu kan, udah menjadi rutinitas ya, karena memang kalau misalnya kita cek lagi pedoman untuk kita memberikan MPASI gitu ya, salah satunya kan hygiene ya, memberi betul. Bersih gitu ya. Nah bersihnya itu nggak cuman kita sebagai orang tua yang menyiapkan makanan dan menyuapi makanan gitu, tapi juga bersih untuk si anaknya gitu, sebelum makan terus dan bersih. Oke. Nah, nyambung tadi mengenai apa yang dikonsumsi anak-anak nih Teh. Selain kebersihan, bagaimana dari segi gizinya gitu? Mungkin kan anak-anak, apalagi ada yang picky eater, mungkin nggak mau atau susah makan seperti itu. Nah, gimana dari pengalaman Teteh sendiri?
Oh, pengalaman aku ya. Alhamdulillah, aku diberikan kesempatan untuk menyusui dulu anakku gitu. Jadi memang anak-anakku dibekali pemberian ASI yang sudah sesuai gitu ya. Jadi mereka 6 bulan pertama itu diberikan ASI eksklusif, kemudian ASI-nya dilanjutkan minimal sampai dengan 2 tahun. Dan alhamdulillah keduanya itu mendapatkan ASI gitu. Nah, kemudian untuk MPASI, ya alhamdulillah juga bisa memberikan MPASI ya karena yang tadi dokter infokan, jadi memang kayak tepat waktu gitu ya, anakku keduanya itu mulai makan di usia 6 bulan atau 180 hari gitu kan, kemudian juga adik kuat gitu. Nah ini yang tentang MPASI adik kuat ini sebenarnya agak ini Teh Nurul agak tricky gitu ya, karena kita kan sekarang berada di era yang banjir informasi nih Teh Nurul. Betul-betul ya. Aku inget banget di usia anakku yang pertama itu ya, ketika anakku yang pertama itu mulai MPASI, banyak banget nih informasi-informasi seliweran ya tentang MPASI gitu kan. Ya, mulai dari kalau dulu tuh apa ya, dulu tuh kayak menu tunggal gitu ya Teh. Kayak ada menu tunggal, terus ada info-info yang hanya berikan buah-buahan di awal MPASI gitu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi bekal mungkin ya, bahwa kita sebagai orang tua tuh jangan berhenti untuk belajar. Itu sih, bahwa ternyata kita bisa belajar dari sumber-sumber yang memang lebih apa ya, lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kita langsung belajar dari expert, dari dokter anak gitu ya, atau mungkin dari komunitas yang memang memberikan informasi yang baik dan benar gitu kan. Sebenarnya MPASI itu dari awal MPASI pun harus diberikan dengan porsi yang sesuai gitu ya, dan juga dengan variasi makanan gitu. Jadi tadi Dokter Irma sampaikan bahwa ketika MPASI jangan kasih buah aja gitu ya, tapi memang memperkenalkan makanan yang bervariasi dan makanan pangan lokal sekitar tuh penting banget ternyata Teh Nurul. Dan itu menurutku sangat signifikan sih. Jadi makin ke sini anak-anak tuh terbiasa dengan makan makanan yang ada di sekitar keluarganya gitu. Kan repot ya kalau misalkan ibunya makannya ikan kembung, tapi anaknya harus makan ikan salmon gitu kan, itu kan agak repot. Sebenarnya dengan pedoman MPASI yang tadi ada di buku KIA itu tuh udah sangat memudahkan kita banget sih Nurul. Jadi kayak nggak perlu loh ibu-ibu yang baru mulai MPASI itu punya alat-alat yang fancy gitu ya untuk MPASI. Kayak cukup dengan saringan, dengan sendok, dengan kukusan di rumah itu tuh udah cukup banget kayak gitu. Itu sih pengalamanku. Jadi apa ya, butuh juga support dari orang-orang sekitar ibu gitu untuk supaya ibu itu tuh semangat untuk belajar kayak gitu. Gitu Iya betul sih, sekarang kan zamannya ya informasi itu mudah didapat gitu. Mungkin untuk pada ibu-ibu semua juga validasi dulu, mungkin bisa bertanya ke dokter anak ataupun ke sesama sebagai pengalaman gitu ya Teh. Dan lagi ketika kita menghadapi tantangan ya, karena aku yakin banget setiap usia, setiap tahapan perkembangan anak tuh kan kita dihadapkan pada tantangan-tantangan yang berbeda ya. Nah, ketika MPASI ketika memperkenalkan makan nih, aku rasa nggak aku doang sih, maksudnya kayak hampir semua ibu mungkin mengalami tuh anaknya yang GTM gitu ya, atau misalnya milih makan gitu kan. Nah, menurutku kalau memang udah stuck banget nih, kayak aduh anaknya kok nggak mau makan banget ya, ada apa nih, konsultasi lah gitu ke dokter anak gitu ya, atau misal konsultasi ke konselor PMBA-nya gitu, supaya bisa mendapatkan jalan keluar ya gitu Teh Nurul. Karena kebayangkan kadang kalau misalnya ibu dalam kondisi kayak rantai yang nggak pernah putus itu ya. Kadang itu tuh akan berdampak ke anaknya gitu. Bisa jadi nanti pikinya tuh malah terus-terusan kayak gitu kan. Atau mungkin nanti karena makannya nggak baik, kurang baik, jadinya gampang sakit. Itu nanti kan nambah apa maksudnya, kayak nambah masalah baru lagi kayak gitu Teh Nurul. Oke, iya betul Teh. Nah, tadi berbicara soal dukungan dari orang sekitar nih. Saya ingin bertanya bagaimana sih peran suami Teh di rumah dalam hal pola asuh dan juga tumbuh kembang balita? Oke.
Ini aku meng-quote dari salah satu komunitas ya. Mungkin teman-teman di sini tahu Ayah ASI gitu ya. Nah, teman-teman Ayah ASI itu tahu nggak sih tagline-nya apa? Tagline-nya mereka itu adalah bikin berdua, ngurusnya juga berdua gitu. Jadi iya, aku inget banget itu tagline-nya mereka. Jadi memang perlu disadari sama-sama gitu ya, baik bagi ibu maupun ayah gitu, bahwa urusan pengasuhan ini sebenarnya urusan sama-sama gitu, urusan ayah dan juga urusan ibu. Nah, kalau saya dulu mungkin karena memang fasenya ya Teh, jadi yang beradaptasi itu nggak cuma saya sebagai ibu, tapi juga mungkin ayahnya gitu ya. Nah, ketika fase adaptasi itu memang aku merasa mungkin ibu lebih cepat gitu ya beradaptasi gitu, karena dengan secara alami gitu ya beradaptasi ketika hamil, ketika menyusui dan lain-lain gitu. Tapi ayah mungkin butuh waktu. Nah, kalau yang aku alami yang pertama, komunikasi itu penting sih, Teh Nurul. Iya. Mungkin di sini ada teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk kelahiran atau menyusui, atau mungkin ada yang sedang mempersiapkan menikah gitu ya, ke calon suami atau ayah gitu tuh jangan pakai kode-kode lagi gitu. Kan kita tuh biasanya ibu-ibu tuh senang pakai kode-kode ya Teh Nurul. Iya, betul. Nanti tuh tiba-tiba baut tuh apa ya bahasa Sundanya bautnya muram gitu ya, muram, ngambek gitu ya. Tapi ayahnya kan nggak tahu ini kenapa gitu kan ya. Nah, jadi menurutku yang pertama itu komunikasi itu penting gitu. Kemudian yang kedua, mungkin bisa libatkan ayah dalam berbagai peran pengasuhan gitu ya. Nurul, misalnya kalau misalnya menyusui nih, ketika ibunya menyusui mungkin yang pupuknya ayahnya kayak gitu ya, atau misalnya ketika ketika sedang fase MPASI misalnya, yang nyuapin makan ketika weekend itu mungkin ayahnya gitu ya. Siapa tahu anaknya itu lebih semangat makan dengan ayahnya kayak gitu. Kemudian bisa tuh ajak ayahnya untuk ikut-ikut seminar parenting, kemudian ikut-ikut seminar-seminar kayak kesehatan kayak gini juga bisa sih. Gitu. Terus buat ibunya gitu ya, kalau yang pernah aku alami itu mungkin tentang ekspektasi sih Teh Nurul. Jadi ya tadi kan memang mungkin ayahnya masih berada dalam fase adaptasi, jadi mungkin ekspektasi ibunya jangan yang terlalu ayahnya kan harus kayak gini gitu, papa kan harus kayak gini. Gitu sih, karena aku merasakan beda banget nih di anakku yang pertama dan anakku yang kedua. Jadi di anakku yang kedua ini suamiku lebih lebih malah yang mama istirahat aja biar dedek sama papa yang kayak gitu. Jadi udah paham kayaknya ya pelajaran dari anak pertama. Betul, dan lagi sayanya gitu udah merasa lebih secure gitu, beda dengan ketika anak pertama. Jadi dulu ketika anak pertama tuh mau nitipin aja yang ini bisa nggak ya nanti kalau misalnya anaknya kayak gini ayahnya bisa nggak ya? Takut duluan. Iya gitu, jadi lebih sudah bisa beradaptasi dengan lebih baik gitu. Oke, terima kasih Teh sharingnya. Mungkin tadi ya kuncinya yang pertama komunikasi, jangan ada kode-kodean lagi nih ya. Dan juga untuk para ayah yang ikut webinar hari ini, jangan lupa untuk berbagi tugas gitu dalam pola asuh. Oke, selanjutnya mungkin kita jeda dulu, kita lanjut ke tanya jawab dulu ya Teh ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, saya pilihkan dulu yang pertama dari Muhammad Anzas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, maaf izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa KB itu bisa mencegah stunting. Bagaimana penjelasannya bahwa KB itu bisa mencegah stunting, mengingat masih banyak yang takut untuk di KB. Kemudian, apakah ada inovasi yang dapat dilakukan untuk percepatan penurunan stunting? Jika ada, apa saja inovasi tersebut? Wah, pertanyaannya cukup berat ya nih dok. Dokter Ima, bagaimana sudah? Boleh dijawab langsung dok? Halo dok. Ya, halo. Iya. Ya, tadi itu ya terkait dengan KB ya. Iya, betul-betul. Terkait dengan KB untuk mencegah stunting. Sebenarnya kalau misalkan dari yang tadi dibahas itu tidak ada ya yang langsung menyebutkan kalau misalkan KB itu dapat mencegah stunting. Namun kita lihat tujuan KB itu sebenarnya apa sih?
tujuan KB itu kan memberikan jarak ya pada kehamilan ya, jarak antara anak. Nah, berarti otomatis memang difokuskan misalkan Bunda punya balita ya. Nah, sebelum misalkan balita ini kan kita tadi 1000 hari pertama atau 2 tahun pertama itu yang paling penting ya untuk dalam pertumbuhan bayi. Nah, melihat memantau pertumbuhan dan perkembangannya agar tidak terjadi stunting. Nah, kalau misalkan nanti Bunda sudah hamil lagi pas sebelum anaknya itu mungkin belum mencapai 2 tahun ya, biasanya nanti fokusnya Bunda beralih ke adiknya mungkin ya, beralih ke adiknya sehingga pemantauan untuk pertumbuhannya, ASI-nya mungkin juga akan berhenti ya kalau misalkan hamil itu bisa menyebabkan kontraksi ya gitu, mungkin ASI-nya akan lebih cepat disapi gitu. Kemudian pemberian nutrisinya juga jika misalkan bundanya fokus untuk kehamilan kedua, mungkin anak yang pertama kakaknya untuk fokus nutrisinya juga dikhawatirkan jadi tidak adekuat ya gitu. Seperti itu sih untuk kaitannya dengan KB. Tapi kalau misalkan dari progesteron, hormon-hormon KB itu sendiri langsung menyebabkan mencegah stunting sih tidak ada ya. Berarti secara langsung memang tidak ada ya dok ya, namun ya, tetap ada, berpengaruh. Misalkan teori. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Herliana Purba dari Medan. Dok, bagaimana cara membedakan anak stunting dan anak perawakan pendek? Dan bagaimana kelangsungan hidup anak stunting? Apakah bisa mengejar ketertinggalannya? Seperti itu dok. Seperti bedanya perawakan pendek sama stunting. Jadi kalau misalnya ada anak perawakan pendek ya, atau kita sebutnya stunted ya gitu. Perawakan pendeknya itu berarti tinggi badannya di bawah -2 dari standar deviasi untuk usianya ya, rata-rata dari usianya, dari jenis kelamin dan juga usia dari masyarakat ya, itu komunitas, karena grafik itu hasil penelitian ya dari sampling anak yang sehat di luar ya, di luar negeri. Nah, itu kalau misalkan stunted itu terjadi, perawakan pendek, kita harus bagi dua, pikir apakah ini suatu logis atau fisiologis ya. Kalau misalkan yang patologis tadi, kita lihat apakah dia termasuk dalam sindrom. Tadi kan banyak sindrom-sindrom yang perawakannya pendek ya, kayak misalkan udah khas kerdil, misalkan ada kekurangan hormon ya, atau gangguan pertumbuhan tulang ya, ada kelainan tulang. Nah, itu yang sudah jelas penyebabnya dari patologis penyakit. Nah, tapi kalau stunting itu bagian dari perawakan pendek atau stunted yang penyebabnya itu sebenarnya bisa dicegah, yaitu dengan mencegah terjadinya kekurangan gizi yang kronis dan juga penyakit infeksi yang kronis gitu. Yaitu kita harus cegah dengan apa? Dengan selalu memenuhi kebutuhan nutrisi dan juga stimulasi pada anak ya. Jadi katanya juga ada anak yang kurang stimulasi bisa jadi stunting, padahal dia nggak ada penyakit kronis atau kekurangan gizi tertentu. Itu juga ada masih dalam penelitian ya, kalau anaknya misalkan ada bullying gitu ya, atau misalkan dalam kekerasan dalam rumah tangga seperti itu, ternyata anaknya juga bisa gagal tumbuh, bisa stunting gitu ya gitu. Jadi tadi ya, jadi bedanya apa jelas, kalau stunting itu penyebabnya masalah gizi dan juga infeksi yang kronis. Kalau stunted itu hanya payungnya. Jadi kalau pendek aja disebutnya perawakan pendek aja stunted ya. Jadi nggak selalu stunted itu stunting gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya ini dari Ibu Gina Nurti. Bagaimana mencegah stunting untuk anak yang small eater? Sudah berusaha memenuhi gizi dalam setiap menu, tapi yang dimakan anak hanya sedikit. Jadi BB-nya susah naik juga nih dok. Bagaimana mengatasinya? Baik, untuk yang small eater itu kan berarti dia kemampuan makannya beda ya. Jadi dia tidak bisa porsi yang besar ya, yang sesuai dengan kebutuhan anak usianya. Mungkin karena lambungnya kecil atau dia tidak bisa makan banyak. Nah, biasa kita sedikit tapi sering
ya gitu, karena tiap anak itu tidak bisa disamakan ya, tidak bisa dibanding-bandingin antara anak yang satu dengan anak yang lain. Jadi kalau misalkan ayah bunda lihat anaknya siapa, bunda siapa itu makannya kok bagus, nah anak saya makannya dikit, nah kita nggak boleh membandingkan ya, karena proses masing-masing tiap anak itu berbeda ya. Nah, anak makan itu adalah suatu proses belajar, masuk dalam proses belajar. Jadi tahapannya berbeda-beda tiap anak ya. Nah, bisa juga diakalin kalau misalkan sudah ayah bunda sudah mengakali yang small eater itu dengan memberikan makan yang kalorinya tinggi ya. Misalkan diberikan makannya lebih padat. Jadi kalorinya tinggi, proteinnya tinggi, lemaknya tinggi, tapi porsinya kecil, porsi makannya gitu ya. Yang apa sih makanan yang biasanya dengan jumlah kecil tapi kalorinya tinggi dan lemaknya tinggi, misalkan makanan yang ada bersantan misalnya ya, yang banyak berlemaknya, butter, minyak ya gitu. Kalau dalam masaknya harus memperhatikan juga resep masakannya ya, komposisinya. Atau bisa juga dengan memberikan susu, bukan susu ya, makanan cair yang kalori tinggi seperti mungkin kalau misalkan ayah bunda sering dengar, kalau dulu namanya Pediasure ya, jadi sebut merek ya, contoh ini ya. Jadi kalau dulu Pediasure itu makanan susu, terkenalnya dengan susu, padahal itu makanannya cair tapi kalorinya tinggi untuk membantu menaikkan berat badan. Itu anak yang memang sulit sekali untuk makan dengan porsi yang lebih banyak ya, tapi itu harus resep dokter, jadi harus dikonsultasikan juga untuk pemberian makanan yang tadi, makanan cair tapi dengan kalori yang tinggi tadi ya. Oke, itu mungkin ya tips-tipsnya untuk mengatasi yang tadi anak dengan small eater. Nah, pertanyaan ini mungkin juga bisa dijawab oleh Teh Rahma, mungkin Teh, berdasarkan pengalaman Teteh nih, gimana sih ngatasin anak yang sulit makan gitu kan, atau pilih-pilih gitu? Oke, biasanya kalau di usia yang lebih kecil gitu ya, mungkin kita evaluasi dulu nih Teh Nurul, teksturnya udah sesuai sama usia anaknya gitu ya. Jangan-jangan dia tuh nggak mau makan karena misalnya teksturnya terlalu lembek kayak gitu. Jadi mungkin udah saatnya dia mulai kenal tekstur yang baru kayak gitu. Nah, atau mungkin bisa jadi dia bosen gitu ya, bosen kondisinya, bosen, mungkin dia pengen apa sih, maksudnya kayak pengen variasi makanan baru, itu juga kan bisa jadi. Jadi sebenarnya kalau misalkan anak nggak mau makan gitu ya, kita jadi kayak jangan juga dipaksain, oh harus makan ya gitu. Nanti yang ada anak itu jadi lebih rungsing, terus orang tuanya nambah pusing kayak gitu. Jadi kayak mending kita fokus ke cari variasi menu makanan mungkin ya, atau mungkin bentuk makanannya divariasiin gitu loh Teh Nurul, jadi lebih menarik kayak gitu kan, siapa tahu anaknya pengen mulai kenal sama finger food gitu kan, jadi kita bisa bikin misalnya cemilan yang nyaman untuk dia pegang dan dia suap sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah mentok banget nih ya, kalau aku sih lebih prefer konsultasiin ke dokter, karena itu pernah terjadi sih di anakku yang pertama gitu. Jadi anakku dulu sempat mengalami GTM yang waktunya cukup lama gitu ya, naik tekstur udah, terus kayak variasi makanan udah dikasih gitu ya, terus masaknya juga dengan berbagai bumbu aromatik supaya dia tertarik untuk makan juga pernah gitu ya, tapi dia sama sekali kayak, duh aku nggak mau makan gitu. Akhirnya aku ke dokter dan ternyata memang ya sakit sih waktu itu anaknya, kayak kekurangan anemia defisiensi zat besi gitu. Jadi menurutku kalau memang udah mentok banget nih ya, udah berbagai usaha dilakukan gitu ya, konsultasiin ke dokter itu yang terbaik sih menurutku. Oke, terima kasih Teh tipsnya. Mungkin tadi bisa dianalisis dulu atau bisa juga dengan tadi memberikan makan sedikit tapi sering gitu, sesuai dengan saran dokter Irma tadi. Ini satu lagi, mungkin bisa ajak anaknya makan bareng-bareng gitu. Oke. Iya, biar lebih semangat ya Teh ya. Biasanya kalau makan bareng-bareng sama mama sama papa gitu ya, di meja yang sama gitu ya, terus dia melihat nih makanan-makanannya banyak gitu ya, atau mungkin yang lebih besar ikut dilibatkan dalam proses
proses masak gitu, bisa motong-motong atau apa gitu ya, yang dia nyium bau makanannya kayak gitu, terus dia lihat warna-warni gitu, siapa tahu bisa menarik Iya minat. betul, makan bareng ya. Jangan kan anak-anak, kadang kita juga kalau makan bareng jadi semangat ya. Teh. Ya, betul betul betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Ika Prasetyani nih dok, apakah ada intervensi yang bisa diberikan kepada anak yang sudah terjadi stunting atau sudah terlanjur stunting? Gimana nih dok? Kalau sudah stunting bagaimana perawatannya? Ya, izin untuk menjawab. Kalau misalkan memang kalau sudah terjadi stunting itu kan berarti tinggi badannya itu tidak optimal ya, tidak sesuai dengan anak usianya. Sebenarnya kalau misalkan sudah 2 tahun itu agak sulit sebenarnya untuk menambah tinggi badan ya, karena kan itu sifatnya sudah terjadi kronis ya. Jadi tidak akan selain 2 tahun pertama sendiri juga masih terjadi pertumbuhan yang cukup pesat juga dalam 5 tahun ya balita. Jadi sepertinya sampai usia balita anak masih banyak fase pertumbuhannya. Jadi bisa dimaksimalkan sampai 5 tahun. Tapi jangan sampai ya jadinya menunda untuk intervensi ya. Karena yang paling sering itu penyebab stunting itu ternyata kebanyakan itu karena praktik untuk pemberian ASI eksklusif yang salah ya. Kemudian juga pas transisi dengan MPASI biasanya itu sih yang menyebabkan anak itu berat badannya naiknya tidak optimal dan sehingga berakhir pada gangguan tinggi badan. Jadi jangan sampai berlarut-larut karena kalau stunting itu sudah terjadi tanda-tanda dulu sebelumnya yaitu berat badan yang tidak naik. Ya. Gitu. Jadi mungkin minimal ketika kita sudah melihat tanda-tanda stunting, kita langsung konsul gitu ya, apa langkah selanjutnya yang baik untuk dilakukan seperti itu ya. Langkah berikutnya, iya. Jadi jangan sampai stunting itu misalnya anak dengan perawakan pendek kita selalu berpikiran, oh memang orang tuanya kecil, anaknya. Tapi kan selama ini ada juga yang orang tuanya kecil ya, tinggi badannya tidak terlalu tinggi misalnya, tapi anaknya pada tinggi-tinggi gitu. Nah, itu kan seperti itu ya. Tapi kalau anaknya pendek selalu dikaitkan dengan emang orang tuanya dari dulu juga waktu kecil segini dok badannya kecil-kecil semua. Nah, kita jangan mengambil alasannya seperti itu gitu, karena kita harus ukur juga tinggi badan orang tua sebenarnya untuk memastikan anaknya bukan karena genetik ya. Gitu. Oke, baik. Nah, ini ada satu orang peserta yang ingin bertanya langsung. Boleh, mangga Ibu Liana Purba, boleh di-unmute. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Liana dari Medan. Pertanyaannya sih sebelumnya tadi terima kasih ya Mbak Nurul ya sudah dibacakan dan dijawab oleh para expert. Ada sih pertanyaan yang masih masih menggeliat di kepala saya nih. Jadi saya ini kan seorang ibu baru dengan usia anak sekarang sudah 20 bulan. Nah, pertanyaannya untuk Dokter Irma, di awal MPASI itu anak saya banyak diare, terus mulai kayak banyak bisul gitu. Dan kalau diare dia pastinya itu enggak nafsu makan. Nah, pertanyaannya dok, apakah untuk anak yang tidak bernafsu makan, khususnya pada saat kondisinya sedang sakit, demam atau diare, perlu diberikan penambahan multivitamin makanan seperti itu agar nafsu makannya kembali. Dan untuk pertanyaan yang kedua, di awal MPASI itu perlu nggak ya dok melakukan tes alergi makanan? Nah, kalau untuk pertanyaan untuk pemateri yang kedua tadi untuk mbaknya, saya mau tanya, kalau untuk orang tua yang artinya kan anaknya ini harus dititipkan ke katakanlah baby care atau orang tua atau mertua seperti itu. Apa aja sih kesalahan yang harus kita hindari sehingga bisa kita jadikan warning
untuk kita sampaikan ke pengasuhnya nantinya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Liana Purba atas pertanyaannya. Mungkin boleh dijawab dulu, maka dokter dulu kali ya. Gimana dok? Lagi tes, terdengar tes? Iya, tadi Ibu Liana Purba. Mangga dok. Ya, kalau misalnya tadi kan anaknya Bu, siapa namanya? Ibu Liana. Bu Liana. Liana pada saat MPASI awal itu anaknya sering diare ya, sering mencret dan ada bisul-bisul ya. Nah, untuk yang mencretnya sebenarnya kita harus evaluasi kembali jenis makanan yang diberikannya apa. Yang MPASI itu sering kali untuk yang penyiapan sendiri homemade itu harus sifatnya aman ya, sifatnya aman. Kemudian adekuat ya, cukup kalorinya, nah keamanan dan higienis ya, gitu. Jadi orang harus menyiapkan itu. Kita kalau mau masak harus siap dulu gitu untuk kebersihan dari sumber makanannya, bahan makanan mentahnya, kemudian peralatan makan. Dan juga harus menerapkan tadi ya higienitas, jadi cuci tangan, jangan lupa untuk menyiapkan makanannya. Nah, pada dasarnya kalau misalkan semuanya bersih, masih ada diare, kita pikirkan adanya suatu alergi ya. Nah, alergi sendiri kan kita nggak semua rutin untuk diperiksakan alergi. Nah, itu dari awal itu sekarang MPASI boleh diberikan apapun protein ya, protein hewani sejak dini ya gitu. Kenapa? Karena semakin cepat diberikan protein itu mencegah terjadinya tadi ya gangguan gizi seperti itu. Dan belum tentu juga anaknya kena alergi itu jenis yang berat ya gitu. Jadi kalau misalkan kita ada kecurigaan alergi, misalnya makan ikan apa terus gatal-gatal, kita stop dulu pemberiannya, kemudian kita evaluasi lagi apa benar nanti ketika diulang muncul kembali ketika diberikan berulang ya si jenis makanan itu. Jadi kalau alergi itu biasanya diberikan jumlah kecil pun langsung terjadi alergi gatal-gatal atau apa ya. Tapi kalau misalkan bisul itu kan ada infeksi ya, infeksi kulit. Berarti ada infeksi bakteri. Nah, bakteri apa ada yang menyebabkan infeksi bakterinya, yang kurang menimbulkan luka ya di kulitnya, jadi mudah infeksi gitu, tangannya kotor, garuk-garuk, jadi infeksi kulit. Seperti itu juga harus dipikirkan ya. Kalau untuk multivitamin, sebenarnya dokter itu tidak rutin memberikan multivitamin kalau anaknya itu makannya bagus ya, makannya mau semua jenis makanan, termasuk sayur dan buah ya, yang banyak vitaminnya, jadi tidak perlu tambahan vitamin. Tapi kalau kondisinya anaknya sakit, boleh diberikan sementara, atau terbukti kekurangan zat nutrisi tertentu, misalnya kurang vitamin D, misalnya ditambah vitamin D, atau kurang zat besi, tapi anaknya tidak suka makan daging, misalnya boleh ditambah zat besi, seperti itu. Ya. Oke, baik dokter. Terima kasih, semoga terjawab ya Ibu Liana Purba. Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang tadi yang kedua buat Teh Rahma. Ini apa aja nih yang harus disiapin nih Teh kalau misalnya kita mau nitipin anak, entah itu ke babysitter atau ke mertua, ke saudara gitu. Oke. Kalau misalnya ke babysitter ya, kalau menurutku pertama kali mungkin kita harus punya kriteria dulu kali ya untuk babysitter yang mau kita hire gitu. Maksudnya dari aspek kesehatan, jadi bisa di screening dulu kayak gitu ya. Kemudian dilihat juga dari attitude atau mungkin latar belakang dan lain-lain itu bisa gitu. Nah, kemudian kalau untuk ke orang tua gitu ya, ke orang tua ini sebenarnya memang agak apa ya, agak tricky gitu ya. Tricky teknologi. Kenapa? Karena biasanya nih yang suka terjadi itu kadang pola asuh nenek itu suka berbeda nih sama pola asuh mamahnya gitu ya. Lagi-lagi kalau menurutku yang penting itu adalah komunikasi sih Teh Nurul. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan orang tua dengan tidak
seperti menggurui orang tua kita gitu. Karena bagaimanapun nenek-nenek dan kakek ini pasti punya pengalaman yang lebih banyak gitu ya sebagai orang tua gitu dibanding kita yang mungkin baru beberapa tahun menjadi orang tua kayak gitu. Jadi mungkin bisa caranya gitu ya, caranya mungkin bisa dengan memberikan bahasanya itu yang bukan menggurui gitu loh, tapi kayak memberikan pencerahan gitu ya, atau mungkin ketika lagi kontrol nih ke dokter gitu diajak nih neneknya biar nanti mendapatkan pencerahan langsung dari dokternya gitu ya, atau mungkin kalau sekarang sih setauku suka ada kelas edukasi gitu kan ya, kelas edukasi orang tua, nah itu juga mungkin bisa diajak nih nenek-nenek atau nenek atau kakeknya kayak gitu. Dan sebenarnya si pengasuhan ini tuh memang menjadi isu yang sensitif sih ketika kita bahas pengasuhan oleh nenek dan juga pengasuhan oleh orang tua ya teh. Ya kadang di satu sisi nenek kayak ngerasa kan dulu juga nenek kayak gini kok, kamu ke mamah kamu gitu. Misalnya kayak dulu juga ibu kayak gini ke kamu, tapi kamu biasa aja, nggak apa-apa gitu ya, nggak ada masalah gitu. Tapi kenapa ke cucu kok nggak boleh gitu? Percayalah bahwa nenek ini lebih sayang sama cucunya kok kadang gitu ya, kadang lebih sayang ke cucunya gitu. Jadi menurutku tinggal dikomunikasikan aja sih. Gitu. Terus lainnya gitu ya, kesiapan lainnya mungkin sebelum meninggalkan anak-anak gitu disiapkan dulu kebutuhannya gitu ya. Jadi kayak makanannya, ASI perahnya gitu-gitu. Terus secara teknis juga mungkin diinfokan ke nenek atau ke pengasuh misalnya buat orang tua yang maksudnya memberikan ASI perah gitu ya, bagaimana cara ngangetin yang baik, kemudian cara memberikannya itu kayak gimana gitu juga ya, briefing gitu yang harus dikomunikasikan. Oke, baik. Terima kasih Teh tadi tips-tipsnya ya tadi. Bisa dengan kalau babysitter mungkin kriteria karena penting ya. Betul. Yang sesuai, yang harus bersikap seperti apa kepada anak dan lain-lain. Oke, ini mungkin satu pertanyaan terakhir untuk dokter nih dok. Dari sebentar. Dari Muhammad Anzas, saya pilihkan saja yang belum ada di materi. Kalau kita sudah minum susu laktamil, apakah porsi makanannya harus dikurangi karena asupan gizi sudah ada di dalam susu atau bagaimana nih dok penjelasannya? Kalau kita sudah minum susu, apakah harus porsi makannya dikurangi karena gizinya sudah ada di susu atau bagaimana? Untuk nutrisi dari ibu hamil ya sebenarnya sama aja ya sama anak-anak di anak juga, tetap kan makanan utama yang paling penting tuh. Jadi untuk yang susu ketika hamil ya atau menyusui itu kan suplemen aja sebenarnya. Jadi tetap yang penting juga tetap makannya pakai hati sempurna ya, memenuhi semua variasi makanan ya. Semakin banyak variasi yang makanan yang dimakan, insya Allah tercukupi kebutuhan makronutrien dan juga mikronutriennya. Jadi itu kalau misalkan minum susu rutin, berarti makannya juga sama ya, harus banyak juga. Kecuali ada masalah mual ya, biasanya semester awal mual itu mungkin asupan makannya juga tadi sama porsi kecil, sedikit-sedikit tapi sering. Oke, berarti bukan berarti sudah meminum susu kemudian mengurangi gizi pada makanan ya dok ya, lebih beragam itu akan lebih baik. Ya betul. Oke, baik. Terima kasih dokter dan Teh Rahma atas pemaparannya dan juga tadi tanya jawabnya. Tidak terasa sudah pukul 5 lebih ya. Kita sharing dan juga belajar mengenai stunting. Terima kasih kepada Sobat Sehat semua yang telah hadir di Bisik hari ini. Mungkin sebelum menutup Bisik, kita foto bersama dulu ya. Boleh mengaktifkan kameranya untuk foto bersama. Kita tunggu dulu. Mungkin bisa ya kita mulai. Satu. Oh, belum. Oke.
Oke, sudah siap. Boleh tuh. 1, 2, 3. Lewat. 1, 2, 3. Dah. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dokter Irma dan juga Teh Rahma sudah menyempatkan hadir di Bisik Oktober pada hari ini. Mudah-mudahan tadi ilmu yang kita dapatkan juga bisa kita implementasikan. Terima kasih juga Sobat Sehat. Mohon maaf dari kami apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa di Bisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih.